Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ternyata saya baru tahu bahwa di seluruh dunia ini orang Kristen paling rohani itu orang Indonesia. Mau tahu kenapa? Karena yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, yang lain merayakan Natal, Jumat Agung dan lain sebagainya, tapi merayakan kenaikan Tuhan Yesus hanya di Indonesia. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan kita? Amin. Haleluya. Biarlah sore hari ini kita sama-sama ada di tempat ini bukan karena rutinitas atau bukan karena apapun, tapi hanya karena ada satu alasan, karena kita mengasihi Yesus. Amin. 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 Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sepertinya masih pada tegang. Boleh beri salam pada kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Dan katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Amin. Menyediakan tempat bagi kita agar kita punya tempat di surga nanti. Yang penting paspornya masih berlaku waktu di surga nanti ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan segenap hidup kita dan segenap hati kita. Sama-sama kita tundukkan diri kepada Tuhan. Ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Bersatu hati kami ada di tempat ini untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur dan penyembahan kami, membawa hidup kami bagi Tuhan. Sore hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami mau berikan pujian, kami mau berikan pengagungan dan penyembahan, karena kami tahu Engkau berbuat jauh lebih besar dari yang kami tahu, dari yang kami mengerti. Engkau naik ke surga, Engkau mati, bangkit, hidup dan naik ke surga bagi kami, menyediakan tempat bagi kami Tuhan, sehingga kami memiliki tempat di surga. Kami memiliki jaminan yang kekal, hidup bersama Tuhan. Oleh sebab itu kami berdiri sebagai orang-orang tebusan-Mu, dan kami membawa korban pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, bagi-Mu segala hormat dan pujian syukur kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali pengiringan kami kepadamu Yesus. Haleluya. Tak akan pernah sesali. Mari katakan dengan segenap hati. Iring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani.
lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap, ku pegang sampai mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota melayani, mengiring-Mu Yesus Tuhanku, mengiring-Mu seumur hidup. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali. Cuma Tuhan, katakan komitmenmu pada Tuhan sore hari ini. Aku tidak akan pernah menyesal mengiring Engkau sepanjang umur hidupku, Yesus. Lewati lembah air mata, aku tetap dapat menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, kami akan tetap setia.
Tuhan dan komitmen kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap. Mari Engkau lihat setiap hati kami Bapa. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Hidupku, janji-Mu kan tetap, Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan yang dari-Mu Yesus. Yes, haleluya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, Ku pegang teguh sampai sama-sama kita berkatakan kepada Tuhan kita, mengasihi-Mu Tuhan, seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap, Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap, Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kau layak dipuji Tuhan, layak dipuji. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak disembah. Engkau mati dan bangkit naik ke surga, mati bagi kami Yesus. Atas segala nama-Mu besar, Mu besar terbu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, yes. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu sekarang, Kau yang bertata selamanya Tuhan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama kita katakan, Kau layak Tuhan, dipuji, disembah. Hanya Kau yang duduk di tahta, memerintah sekarang sampai selamanya. Anak domba Allah yang hidup. Yes Lord. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar, Engkau layak disembah. Layak dipuji, disembah.
sembah Tuhan yang duduk di atas tahta sekarang sampai selamanya. Bagimu segala pujian syukur kami. Yang siap puji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya belum dengar suaranya. Ada sukacita? Sambil lambaikan tangannya dong. Haleluya. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dan naik ke surga untuk memberikan tempat bagi kita. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang percaya kita diberi kuasa, angkat tangannya dan beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Woo! Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Katakan
pencipta cakrawala, melukis cakrawala, dan pencipta alam semesta. Amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangannya di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Come on. Woo. Great is our God. Sama-sama kita berkatakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, yang memiliki kehidupanku dan hidupmu, memiliki kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari kita rindukan hadirat Tuhan. Kita percaya ada kebangkitan terjadi di tempat ini. Yes. Oh. Oh, oh, oh. Katakan dan berkata, Tuhan kan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Ada belenggu yang dipatahkan, ada mujizat yang dinyatakan. Mari sama-sama kita serukan. Yes. Great is our God. Sorak-sorai ke Tuhan. Woo. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan keselamatan, kebangkitan pasti terjadi di tempat ini. Yes. Katakan dan berkata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Meneduh di matakan, mujizat dinyatakan. Mari katakan, mari tepuk tangannya untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah memiliki hidup kami dan menjadikan kami mulia di mata-Mu Yesus. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah yang dahsyat. Woo! Yes!
percaya kita akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi? Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Angkat tangannya, percaya Tuhan memberi kita kuasa lewat Roh Kudus-Nya untuk kita menjalani hari-hari kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita menanggung segala perkara. Amin. Amin. Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani setiap beban, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Yang perlu Roh Kudus, angkat tangannya Bapak Ibu. Roh Kudus yang manis akan melawat kita sore hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Buka hatimu, buka rohmu, dan biarkan Tuhan dan Allah Roh Kudus masuk dalam hidupmu, menjamah, membaharui, membebaskan dan melepaskan setiap kita. Allah Roh Kudus, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami bukan berdiri karena ini tanggal merah dan kami harus ada di tempat ini, tapi karena kami mengasihi Tuhan dan kami rindu Roh Kudus-Mu mengubahkan kami Tuhan hari lepas hari. Mari bekerja dalam hidup kami Bapa, berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kau
segenap hati kami Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang lain selain Engkau yang layak disembah, yang layak menerima pujian dan hormat kami, Allah Roh Kudus. Mulia bagimu Sembah kudus, ku sembah Mari Roh Kudus Kau bekerja atas setiap hati kami. Kuduslah Mari katakan dalam bahasa-bahasa yang lain, Roh Kudus ada di tempat ini. Rohmu membebaskan setiap kami Tuhan. Rohmu membangkitkan setiap kami Tuhan. Membebaskan setiap kami, setiap ikatan, setiap kutuk belenggu dan dosa di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari setiap kita hampiri rantan Tuhan dan panggil Roh Kudus dalam hatimu. Dia lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Haleluya. Holy Spirit, Jesus, Holy Spirit, setiap ikatan di dalam nama Yesus dilepaskan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara di hadapan tahta Tuhan dan katakan, ini aku Roh Kudus. Aku haus akan Engkau. Aku mau Engkau ada dalam hidupku. Ku sembah Kuduslah Tuhan. Yes, Lord. dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau kudus. Ku Sembah kudus, kudus, Kuduslah Tuhan. kuduslah Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. dan ku sanjung Hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Mulia bagimu Tuhan.
bagi Dia, Raja kemuliaan yang layak menerimanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang telah menaklukkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, bangkit dan naik ke sorga. Engkau memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Dan Engkau akan datang kembali untuk mengambil setiap orang percaya yang telah Kau basuh dengan darah yang kudus, dan mengambil kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Di mana Tuhan berada, kami akan berada bersama dengan Engkau. Sungguh hati kami penuh syukur, berterima kasih kepada Bapa atas karya dan perbuatan yang besar yang telah dilakukan bagi kami. Bagi Tuhanlah seluruh hidup kami, sebab Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Segala hormat bagi nama-Mu, pujian dan syukur bagi Engkau yang layak menerimanya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau duduk diam belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi telinga dan hati kami semua, sehingga benih firman itu jatuh ke tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah, dan buahnya bertahan sampai kekal. Dalam nama Yesus kita yang bersyukur bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat merayakan hari raya yang keempat dalam kalender gereja, ya. Sejauh dalam wewenang dan tanggung jawab saya sebagai gembala, saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ketika orang mulai menjauh dari kebenaran firman Allah, satu hari pada satu titik dia akan merasa asing dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan hal-hal yang berasal daripadanya. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang mendidik jemaatnya untuk mengasihi Tuhan dalam setiap waktu hidupnya. Puji Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship multimedia yang sudah melayani kita dengan baik dalam ibadah pada petang hari ini. Puji Tuhan. Kita akan melihat sebuah peristiwa yang Alkitab catat, ya. Kenaikan ini sebuah peristiwa yang tentu saja menjadi peristiwa yang tidak akan pernah hilang dalam ingatan setiap orang yang percaya. Karena seperti dia telah turun ke dalam dunia dari sorga, dia naik. Jadi kita bisa berkata bahwa sorga itu real, sorga itu nyata. Dan Tuhan berjanji dalam Yohanes pasal 14, di mana aku berada, kamu pun akan berada selamanya bersama Tuhan. Dan kenaikan Tuhan meskipun telah terjadi ribuan tahun yang lalu, memberikan kepada kita sebuah kepastian dalam arah keselamatan. Dan kalau kita membaca dalam catatan Tabib Lukas, maka kita akan mendapati sebuah hal yang pasti menggeliti kita. Mengapa ada sukacita dan berkat yang besar dari peristiwa kenaikan ini? Dan biarlah ini juga membuat kita menerimanya, berkat yang besar dan sukacita yang dari Tuhan. Kita tahu peristiwa itu terjadi, dan seperti ini kurang lebih wilayahnya, ya. Di tempat di mana Kristus naik itu ada di daerah Perbukitan Zaitun. Warta jemaat sore hari ini menuliskan 6 fakta tentang seputar kenaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa membukanya, ya. Boleh tanya nggak? Ada nggak Bapak Ibu yang belum tercatat di situ, ya, di dalam GBI Batu Raja, supaya pengumuman kan bisa. Sekarang warta jemaat, bukan sekarang, sudah berapa 2-3 tahun terakhir ini warta jemaat Bapak Ibu harus buka di handphonenya, ya. Walaupun sore juga dicetak, terbatas saja. Bapak Ibu bisa melihat di situ 6 faktanya. Peristiwa yang terjadi ini, Golgota itu di luar dari tembok Yerusalem,
Seperti itu juga secara luas yang disebut wilayah Bukit Zaitun. Ada Taman Getsemani di situ. Ada tempat yang juga Yesus pernah mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya malam sebelum ia menyerahkan nyawanya. Dan ini tempat yang dicatat oleh Alkitab. Mari kita membaca dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dalam catatan Lukas, dan kemudian dijelaskannya lagi kepada Theophilus dalam surat tentang kisah perbuatan para rasul. Lukas mengulas lagi sedikit. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, apa yang menarik di sini Bapak Ibu? Pasti ada yang menarik ya. Bicara tentang sukacita yang besar. Ini sesuatu yang mahal bagi sebagian orang. Karena untuk sukacita dia harus mendapat hadiah. Hadiahnya juga kalau murah tidak terlalu bergembira. Tapi kalau hadiahnya mahal, wah rasanya bersukacita. Atau orang harus mengunjungi atau bertemu dengan hal-hal yang baru, yang menyenangkan, dia baru bersukacita. Tapi ternyata kita bisa dapati ada sukacita yang lebih abadi. Ternyata sukacita yang melampaui akal pikiran kita. Seluruhnya atau hampir sebagian besarlah perpisahan itu ditandai dengan kesedihan hati, betul ya? Orang tua yang akan berpisah dengan anak yang merantau jauh, sehingga dulu ada nyanyian perpisahan di Teluk Bayur, orang dulu naik kapal. Saya mendengar juga cerita orang yang generasi yang tua ketika anaknya harus merantau dari kampung pergi ke tanah Jawa karena dianggap itu pengharapan yang lebih baik untuk masa depannya. Mereka menangisinya, ya, betul ya. Perpisahan yang lebih berat lagi adalah ketika berpisah secara lebih permanen antara orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Tapi kalau kita lihat tadi dalam teks yang kita baca, ada perpisahan yang aneh, yang berbeda. Di sana tidak ada kesedihan, malahan penuh sukacita. Tentu kita tertarik untuk menggalinya. Mengapa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya tidak membuat para murid bersedih hati? Padahal ada situasi yang masih mencekam. 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pemimpin-pemimpin agama bangsa Yahudi masih ingin berusaha menghabiskan gerakan dari murid-murid Yesus. Gurunya mereka telah salibkan, dan murid-muridnya sebelum menyebar lebih luas mereka akan binasakan. Jadi ada semacam ketakutan, sehingga kita juga tahu dalam sejarah mereka adalah orang-orang yang harus melarikan diri ketika aniaya datang di Yerusalem, di tempat-tempat yang lain. Bahkan selama 300 tahun gereja dianggap aliran sesat, dan mereka ada dalam posisi yang secara sosial kemasyarakatan sangat tidak beruntung. Tradisi orang berbakti malam hari adalah dimulai dari masa-masa aniaya. Bahkan mereka kalau tidak lagi bisa memakai tempat-tempat sinagog, mereka akan memakai gua-gua, pekuburan-pekuburan, dan mereka memberikan tanda dengan adanya gambar ikan dan kemudian dikasih duri. Jadi kita melihat bahwa mereka tidak memakai simbol salib
sebagai simbol kekristenan. Karena pengalaman yang sangat traumatis, kengerian yang begitu hebat. Sebagai orang Yahudi, mereka merasa bahwa kematian Yesus telah membuat mereka kehilangan harapan. Nah, jadi kalau kita melihat suasana batin mereka baru 40 hari setelah bangkit, pasti terbawa-bawa. Tapi kita baca tadi mereka ketika Yesus naik ke sorga, ada yang bertanya, Yesus naik ke sorga malam atau pagi hari ya? Kalau malam nanti kan orang bilang, emang dia naik ke sorga dan ada saksi matanya yang melihat, ya kan? Tapi pasti terjadi di siang hari. Mereka bisa melihat dengan jelas, awan-awan menutupinya dan kemudian hilang dari pandangan mata mereka. Sesudah peristiwa di mana mereka sujud menyembah, melihat Tuhan naik ke sorga dengan saksi yang benar, saksi yang hidup, mereka kemudian pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kemudian mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka menanti pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau mereka merasa tidak bisa berjumpa dengan Yesus, kalau mereka meskipun sedang ada dalam suasana secara batin, ada ketakutan dan kecemasan, tapi ternyata saat itu mereka tidak menunjukkan ekspresi orang yang takut, bingung, sedih, putus asa karena pemimpinnya telah meninggalkan mereka selamanya. Di saat mereka sangat membutuhkan perlindungan Yesus, Tuhan dan Guru mereka, itu situasi yang berbahaya. Umumnya orang bisa takut kehilangan pemimpin utama. Ibu rumah tangga yang tidak siap kehilangan seorang kepala keluarga akan mengalami masa yang sulit. Dalam perang atau bencana yang tiba-tiba terjadi, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, bapak dan ibunya. Mereka pasti seperti suasana kalut, takut, bingung dan semuanya. Seperti itu juga kita bisa membayangkan kalau pemimpin utama yang adalah Mesias, Tuhan dan Guru mereka yang sangat diandalkan, sekarang telah naik ke sorga. Sekarang merekalah yang harus melakukan semua tugas-tugas itu. Tapi sekali lagi, mengapa mereka tidak tampak sedih? Mengapa mereka sangat bersukacita? Kita mau melihatnya. Sukacita yang mereka punyai, kegembiraan yang mereka punyai di tengah penderitaan dan kesukaran, kesedihan, dasarnya dari mana? Supaya kita juga bisa ketika saat-saat mengalami keadaan yang mirip, berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, ditinggal oleh orang-orang yang mengasihi kita, maka kita juga masih tetap bisa hidup dan terus berjalan. Bukan atas dasar warisan, bukan atas dasar sesuatu yang ditinggalkan semata-mata, tetapi ada yang lebih bersifat prinsip, lebih bersifat utama, hakiki, sehingga orang bisa terus bersukacita. Kebenaran yang pertama yang kita bisa katakan adalah kenaikan Tuhan, perpisahan dengan Tuhan, sepertinya membuat mereka sedih, tetapi mereka bergembira karena Yesus akan selalu bersama dengan mereka melalui Roh Kudus-Nya. Amin Bapak Ibu. Apakah kita mengerti kebenaran ini? Allah itu roh, tidak terlihat. Dia ada di dalam kemuliaan kerajaannya, tapi di satu masa dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dan mereka bisa berjabat tangan, mereka bisa mungkin menyandarkan kepalanya di bahu Yesus. Ada orang yang bisa mencium kaki Yesus dengan penuh sukacita sekaligus penyesalan yang dalam. Itu tubuh yang 100% tubuh sejati. Ketika paku menusuk di kedua tangannya, di kedua kakinya, dan tombak menembus lambungnya, mengeluarkan air dan darah, itu 100% manusia. Sehingga disebut Yesus adalah Allah dalam rupa manusia sejati.
dalam tubuh manusia sangat terbatas. Kalau Yesus sedang berada di Bait Allah di Yerusalem, tidak mungkin dia ada di sinagog atau rumah doa di Nazaret, Kapernaum, di tempat yang lain. Kalau dia sedang berkhotbah kepada murid-muridnya di bukit, maka dia tidak akan dijumpai di tempat yang lain, sehingga orang harus berusaha mencari di mana Yesus secara fisik. Tapi ketika dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, dia bisa hadir. Dia bisa menjumpai muridnya. Ketika mereka ragu, dia berkata, letakkan jarimu di telapak tanganku. Seperti mereka lihat luka-luka yang ada di telapak tangan dan kaki dan lambungnya. Dalam tubuh kemuliaan setelah bangkit, Yesus mengenakan tanda yang sama. Tapi dalam tubuh kebangkitan tetap berbeda. Meskipun itu jauh lebih hebat. Mereka tutup pintu karena mereka takut dengan tentara Romawi. Mereka berkumpul dalam cemas, dalam bingung. Tiba-tiba Tuhan hadir, sementara jendela dan pintu tertutup rapat. Karena tubuh kebangkitan bisa menembus ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan menjumpai muridnya di Yerusalem dalam tubuh kemuliaan, Tuhan tidak bisa menjumpai saat yang sama buat muridnya yang ada di Galilea dan seterusnya. Sehingga dalam tubuh kebangkitan, sekali lagi, perwujudan secara nampak mata itu juga terbatas. Tapi ketika Allah yang adalah roh kembali hadir di tengah murid-muridnya dalam roh, maka bisa memenuhi semua orang pada satu saat yang bersamaan. Sehingga Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, aku mengatakan yang benar kepadamu, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita melihat Allah Bapa di sorga memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk melanjutkan atau mengerjakan misi keselamatan bagi kita. Sehingga Yesus dalam banyak kesempatan sering berkata, seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu, murid-muridku. Tapi sekarang setelah dia naik ke sorga, dia bisa bersama dengan semua murid-muridnya, karena dia hadir dalam roh yang maha hadir itu. Sehingga mereka bersuka cita. Secara kasat mata Yesus naik ke sorga, tetapi mereka tahu setelah mengerti Allah itu roh lebih dalam lagi melalui peristiwa kebangkitan, maka mereka sekarang begitu sukacita karena Yesus akan selalu ada bersama dengan mereka melalui rohnya yang kudus. Amin. Sehingga murid-murid yang ada di Yerusalem, di Yudea, satu hari di Samaria, bahkan di ujung-ujung bumi, bisa juga disertai Allah Immanuel dalam roh yang kudus itu. Sehingga di seluruh muka bumi kita bisa mendapati dalam waktu yang bersamaan Allah Roh Kudus melawat setiap orang yang haus akan Dia, berdiam di dalamnya. Efesus pasal yang pertama berkata, pada saat kamu mendengar Injil, saat itu juga Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi ini satu hal yang luar biasa, sehingga kita tidak perlu mengundang Roh Kudus datang kembali. Jadi kalau Anda diminta untuk mengundang lagi Roh Kudus datang dalam hidupmu, padahal Anda telah melakukannya, Anda gak perlu mengundang dia terus menerus, tetapi Anda bisa menyerahkan hidupmu supaya dia semakin berkuasa, berwibawa dalam hidupmu. Karena kadang orang hanya mengundang Yesus untuk tinggal dalam hidupnya,
tapi ada bagian dari hidupnya, keputusan-keputusannya yang dia tidak pernah serahkan agar Roh Kudus menguasai dan memimpin hidupnya. Inilah yang harus kita lakukan, dan ini adalah sebuah proses di sepanjang perjalanan hidup kita. Proses yang disebut proses pengudusan setelah kita menerima pembenaran. Proses pengudusan ini berjalan terus sampai kita diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan kekalnya. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah dalam hidup kita. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus sang penolong, Roh kebenaran itu akan datang sesudah ia meninggalkan mereka. Itu dikatakannya dengan jelas jauh hari sebelum dia mati dan bangkit. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu penyertaan yang bisa dipegang, karena orang tidak bisa merebut Roh Kudus dalam diri seseorang. Mereka bisa membunuh Yesus, seperti keluhan Maria ketika melihat Yesus, mayatnya sudah tidak ada lagi di pembaringan kuburan itu. Dia menduga ada orang mencuri mayat dari gurunya. Ada orang bisa mengambil tubuh dari Yesus. Tapi kalau Roh Kudus diam di dalam saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya dari dalam dirimu. Ini satu hal yang luar biasa. Dia bukan menyertai kamu dari sebelah, depan, belakang, atau kiri dan kanan, tapi dia menyertai engkau dari dalam hidupmu. Dia akan tinggal di dalam hidupmu, kecuali Anda tidak menerimanya, kecuali Anda tidak membuka hatimu, kecuali Anda menolak dia. Tapi jika Anda meminta dia untuk terus tinggal di dalam hidupmu, memimpin dan membuat engkau mengerti kehendaknya, dia memimpin engkau ketika engkau harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak mudah. Pribadi yang tinggal di dalam engkau itu berjanji untuk menolong engkau, mengingatkan kebenaran-kebenaran yang pernah engkau baca atau engkau pernah dengar. Disebut penolong yang lain dalam teks aslinya parakletos alos. Itu lebih kepada pemahaman penolong yang sepadan, penolong yang equal. Dengan siapa? Dengan pribadi Yesus. Jadi kalau kita berkata penolong yang lain, apa ini penolong kelas 2? Apa ini penolong yang tidak setara dengan Yesus? Tapi dalam teks aslinya menunjukkan bahwa parakletos, penolong yang alos ini, maksudnya adalah penolong yang setara, sepadan, sekuasa, sehebat Yesus. Sehingga mereka bisa menerima penyertaan dari Allah lewat Roh-Nya yang kudus. Ini jauh lebih hebat. Mereka hanya bisa bersama Yesus guru mereka selama 3 tahun lebih. Tapi lewat Roh-Nya yang kudus, yang diam di dalam mereka, Roh Kudus bisa menyertai seumur hidup mereka. Dalam ayat 14, dalam pasal 14 ayat 17 dikatakan, siapa itu roh penolong, itu penolong penghibur itu? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Karena peristiwa ini belum terjadi, maka Tuhan berkata akan diam di dalam kamu, sehingga mereka menanti. Mereka dengan tekun, dengan sukacita berdoa di bait Allah berhari-hari sampai pada hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah mereka memulai doa itu, kemudian mereka menerima yang dijanjikan, menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu satu hal yang luar biasa. Ada orang ketika dia pergi ke tempat-tempat sembahyangnya, dia berkata, di tempat ini aku mau menjumpai
yang kusembah, yang kutinggikan, yang kuyakin bisa menolongku. Tapi ketika dia pulang dari tempat sembahyang, dia bisa berkata, yang disembah, yang diharap bisa menolong, tetap tinggal di tempat sembahyang, dan aku pulang ke rumah sendiri. Kemudian orang bisa membuat miniatur dari bentuk yang disembahnya, dan kalau dibeli, dibawa pulang, dia bisa memegangnya dan berkata, replika, miniatur dari yang kusembah itu sekarang ada di dalam tanganku, dan aku bisa memegangnya. Dia ada dalam genggaman tanganku. Dia bisa kupakaikan sebagai kalung, dia bisa kupakaikan sebagai bagian yang kusimpan dalam kantongku. Aku tidur, aku bisa meletakkannya di dekat kepalaku, karena aku ingin dekat dengan penolongku senantiasa. Tapi berbeda dengan Yesus, berbeda dengan Roh Kudus. Dia hadir dan tinggal di dalam engkau. Amin. Meskipun kau tidak bisa melihat wajahnya, Anda tidak memerlukan replika dari Yesus dan kemudian Anda mengantonginya dan memegangnya dan berkata, sekarang aku menggenggam Tuhan. Sekarang aku menyimpan Tuhan di dalam bajuku. Aku mengalungi leherku dengan replika dari sosok yang kusembah. Anda gak perlu melakukan itu. Karena lebih dari yang Anda bisa lakukan, dia tinggal di dalam engkau. Orang bisa kehilangan barang berharganya. Waktu Rahel hendak pergi meninggalkan ayahnya Laban, mereka adalah orang-orang yang masih terpengaruh dengan penyembahan kepada berhala-berhala yang lain. Maka Rahel sebagai anak mencuri terafim dari ayahnya dan kemudian menyimpannya. Kita tahu cerita itu? Siapa ingat cerita itu? Siapa Rahel, siapa Laban? Rahel adalah wanita yang dicintai oleh Yakub, yang untuk mendapatkannya dia harus bekerja 7 tahun, tambah 7 tahun lagi, 14 tahun. Dia mengambil terafim, patung sesembahan dari ayahnya, untuk membekali dia pergi ke negeri yang jauh mengikuti suaminya Yakub. Dan itu menjadi persoalan besar, sehingga Laban marah dan mengejarnya dengan beberapa orangnya dan berkata, siapa yang mencuri Tuhanku? Siapa yang mencuri berhalaku? Siapa yang mencuri dewaku? Dan tidak ada yang bisa menemukannya, karena ketika mereka membongkar-bongkarnya, Rahel meletakkan dewanya di atas pelanainya dan dia duduk. Dewa yang disembah adalah dewa yang didudukinya. Dia naik unta dan kemudian dia menduduki dewanya. Dan ketika orang tuanya marah mencari, dia bilang, Bapak, maafkan saya tidak berdiri dari tempatku karena aku sedang datang bulan. Satu sisi dia membanggakan, membutuhkan sosok wujud lahiria yang bisa dipegang. Tapi ketika hendak diperiksa oleh bapaknya, dia menduduki dewanya. Ngerti maksud saya, saudara? Ironi. Di satu sisi dia berharap bisa pergi dengan selamat ke negeri yang jauh kalau dia memegang terafim dewa bapaknya. Tapi sisi yang lain, dia memperlakukan replika itu dengan sangat tidak hormat karena mendudukinya. Anda pasti tidak berani menduduki Alkitabmu kalau Anda sengaja. Betul? Betul gak? Walaupun HP bukan barang sesembahan, tapi Anda pun tidak akan menduduki HP, apalagi yang mahal, karena dia bisa pecah. Bukan karena pengaruhnya, tapi karena mungkin Anda berkata, gak mungkin saya duduk itu. Tapi dewa dalam rupa yang bisa dipegang justru diduduki oleh Lea. Dan inilah juga yang menjadi sebuah dasar tafsiran. Kenapa Lea, wanita yang tidak terlalu dicintai oleh Yakub, justru melahirkan lebih banyak lagi anak. Dalam konteks itu, seolah-olah Lea lebih diberkati. Nah, salah satu jawabannya adalah karena Lea
berpegang pada Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Allahnya Yakub. Tapi Rahel berpegang pada terafim bapaknya. Sejauh mana tafsiran itu gak perlu kita persoalkan sore ini, tapi kita akan lanjut. Ada yang lebih besar yang bisa digenggam oleh tangan manusia. Ada yang lebih dahsyat daripada yang bisa dikalungi di leher orang. Ada yang lebih dahsyat dari yang sekedar bisa digantung di rumah-rumah orang dan berkata ada Tuhan di sini. Bagaimana dengan rumah yang tidak punya simbol salib? Apakah Tuhan tidak hadir di sana? Dia ada di dalam engkau. Amin. Karena kalau gereja nggak ada salib, di mana lagi salib mau diletakkan, saudara? Halo? Tapi kalau di rumahmu Anda mau pasang salib, tidak ada masalah. Di rumahmu engkau pasang salib juga tidak ada masalah. Tapi kalau Anda berharap pasang salib bisa mengusir setan, salah. Karena setan tidak pernah takut dengan kayu palang. Tapi setan takut dengan Yesus yang ada tersalib. Karena dia mati dan dia bangkit mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Jadi yang ditakuti Yesus bukan kayunya. Yang ditakuti iblis bukan kayunya, tapi Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Sehingga Anda ketika berhadapan dengan roh-roh jahat, Anda tidak perlu membawa kayu salib dan berkata, kau lihat ini, apa ini, apa ini. Tapi Anda bisa mengalahkannya, menolak dan mengusirnya. Kalau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu tinggal di dalam hatimu, tinggal di dalam hidupmu. Sehingga bukan engkau yang ditakuti oleh iblis, tapi Tuhan yang ada di dalam engkau. Sehingga Anda bisa berkata, aku tidak takut kepada roh jahat. Aku tidak takut kepada serangan-serangan kuasa kegelapan. Karena Tuhan yang lebih besar, yang telah mengalahkan maut, dosa, dan iblis itu berkenan diam di dalam diri saya lewat rohnya yang kudus. Sehingga jika harus, Anda bisa berdoa, mengusir, menolak roh-roh jahat. Karena kuasa yang besar itu ada di dalam dirimu. Karena Alkitab berkata, orang percaya meletakkan tangan dan mengusir setan, setan akan pergi. Tidak dikatakan pendeta yang meletakkan tangan atas orang itu dan baru setan pergi. Tapi orang yang percaya bahwa dia yang besar itu diam di dalam dirimu, engkau memiliki kuasa di dalam dia. Melalui Roh Kudus, Yesus akan bersama dengan muridnya senantiasa. Tidak terpisahkan. Itu sesuatu yang dahsyat. Dan sesudah dia bangkit, dia naik ke sorga, Yesus menjadi sang kehadiran di mana-mana. Atau sang maha hadir, omnipresent. Inilah yang menjadi dasar untuk Anda tidak menghina orang-orang yang ketika kebaktian, di situ Anda tidak merasakan sesuatu yang ber. Anda tidak perlu merasa tidak ada Tuhan di sini karena musiknya tidak naik, karena puji-pujiannya tidak naik. Keliru. Tuhan ada di mana saja. Bahkan jika Anda menyembah tanpa alat musik, Tuhan hadir di situ karena Tuhan maha hadir di segala tempat. Amin. Anda bisa menyembah dia dengan sukacita dan sorak-sorai. Mazmur berkata, elu-elukanlah dia dengan tepuk tangan, sorak-sorai, nyanyian, tarian, ceracap, gerincing, gambus, kecapi, dan seterusnya. Semua alat musik bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi jika Anda harus berbakti kepada Tuhan hanya dengan suara yang keluar dari mulutmu, tidak ada masalah. Asal semua yang keluar dari mulutmu lahir dari hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Jangan jadi orang bisu ketika Anda menyembah Tuhan. Meskipun Allah menghormati hati yang menyembah dia. Tapi orang bisa mengekspresikan hati yang menyembah dia lewat ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ibrani pasal 13 berkata, menyembah dia dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa bedanya orang yang berbakti di perjanjian lama
dan orang yang berbakti di perjanjian baru. Di perjanjian lama setiap ibadat ditandai dengan darah. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau saya bersalah, entahkah saya miskin, saya harus membayar sejumlah harga. Membeli seekor burung merpati, membeli seekor kambing domba, membeli seekor lembu. Bayangkan jika setiap kali saya berdosa, saya harus membawa korban pendamaian. Dan 1 tahun 1 kali saya harus melakukannya juga. Setiap saya berdosa, saya juga harus membawa korban-korban itu. Berapa? Apakah murah harga pengampunan dosa? Mahal. Mahal. 1 hari Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi yang terbaik. Berapa harganya? Tidak terhitung. Imamat minggu kemarin kita baca sekali lewat. Orang miskin pun kalau dia berdosa, dia harus mendamaikan dirinya dalam hari raya pendamaian dengan seekor anak kambing domba. Mereka harus menyerahkan uang setengah sikal perak sebagai harga pendamaian jiwanya. Alkitab berkata orang miskin, orang kaya harus membayar setengah sikal perak untuk mendamaikan nyawanya di hadapan Tuhan. Karena nyawa kita berharga. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, semua simbol dan ritual dalam perjanjian lama yang sudah digenapi Yesus, kita tidak lagi lakukan. Kita datang kepada Tuhan dengan mempercayai darah yang telah tercurah itu telah mengampuni dosa kita. Kita tidak membawa korban-korban yang ketika dipersembahkan, entahkah korban bakaran, korban unjukan, korban sajian dan seterusnya, itu Tuhan menciumnya dan kemudian Tuhan senang. Tapi ibadah kita telah menjadi persembahan segenap hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita, dan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga saya mendorong saudara ketika berbakti, Anda sedang melakukan tugas imamatmu kepada Tuhan. Sebab setiap orang percaya adalah imam-imam di dalam kerajaannya. Dulu imam hanya sekelompok orang keturunan Harun. Bahkan orang Lewi pun marga yang lebih besar, suku yang lebih besar dari Harun, bukanlah imam. Keturunan imam besar Harunlah yang menjadi imam-imam. Orang Lewi membantu tugas imam-imam. Tapi setelah Kristus mati, semua orang percaya menjadi imam bagi dia. Wah, ini luar biasa. Apa tugas imam? 2, dia bisa mewakili dirinya dan keluarganya dan orang lain untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Entahkah doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan dia bisa mewakili Tuhan untuk menyatakan pengajaran, berkat dan seterusnya kepada orang lain. Imam adalah seorang pengantara. Baik ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bagi dirinya maupun bagi orang yang diwakilinya. Jadi ketika Anda beribadah, Anda menjadi seorang imam yang mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Jangan datang menyembah Tuhan dengan membisu, dengan beranggapan aku cuma penonton dan pendengar. Anda sedang melakukan tugas imamatmu, memuliakan Tuhan dengan persembahan tubuhmu, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tahu Allah Maha Hadir ketika Anda beribadah kepadanya secara pribadi maupun bersama-sama. Anda sedang mempersembahkan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dia hadir di ruang doamu pribadi, dia hadir di ruang gereja dengan alat musik, dia hadir di tepi pantai, di sungai, di hutan, di dalam kendaraan, di atas sepeda motor. Ketika Anda berjalan, Anda bisa menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Karena 1 Tesalonika berkata, tetaplah berdoa senantiasa. Jadi jangan membatasi kehadiran Tuhan dengan sebuah ekspresi, aduh Tuhan ada di sini, hatiku lega. Enggak. Berhubungan dengan Tuhan melalui iman. Ketika Anda mempersembahkan hidupmu berdoa, Tuhan mendengar. Amin.
Jadi walaupun tidak ada rasa apakah itu berarti Tuhan tidak hadir di sana? Tidak. Dia bisa menjamah emosi kita, tapi ketika emosimu tidak terjamah, Tuhan tetap adalah Tuhan yang menjamah dan memenuhi engkau dengan kebaikannya. Nah, sebelum naik ke sorga, Tuhan sudah berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebuah janji yang mereka terima, dan murid-murid menerima, mereka mengerti. Itu sebabnya mereka tidak bersedih hati. Jadi mereka bersuka cita, bergairah dalam doa, menantikan kedatangan Roh Kudus, karena mereka tahu Yesus naik ke sorga meninggalkan mereka, tapi dia akan datang kembali lewat Roh-Nya yang kudus. Karena Yesus selalu menyertai mereka, maka mereka tidak perlu takut dalam menghadapi kesengsaraan dan penganiayaan. Ini yang membuat mereka bersuka cita. Waktu ditinggalkan Tuhan naik ke sorga, mereka pulang ke tempatnya di Yerusalem dengan sukacita. Kalau Anda pulang dari gereja, apa Tuhan tinggal di atas itu, di salib situ, dan Anda pulang sendirian? Atau ketika Anda pulang ke rumah, Tuhan juga bersamamu? Dia pulang juga bersamamu. Betul? Ketika Anda berjalan keluar dari pintu rumahmu, Tuhan juga bersamamu, karena dia ada di dalam engkau. Jadi kalau Anda membawa tubuhmu ke tempat-tempat yang tidak baik, Anda sedang mengajak Tuhan ke tempat-tempat yang tidak baik. Paham maksudnya, saudara? Kalau anak muda melakukan sesuatu yang tidak baik di tempat gelap, Anda sedang mengajak Tuhanmu untuk melakukan atau melihat engkau melakukan hal yang tidak baik di tempat gelap. Ketika Anda melakukan penyimpangan dan penyelewengan, Anda sedang mengajak Tuhan bersama dengan engkau, melihat engkau melakukan hal-hal yang dia tidak sukai. Apakah itu sebuah bentuk penghormatan? Tidak. Coram Deo berarti di hadapan Tuhan. Kemana saja Anda pergi, dia omnipresent, dia maha hadir, sehingga dia ada di sana. Ketika Anda berolahraga, Anda sedang mengajak Tuhan berolahraga, karena dia tinggal di dalam dirimu. Bukan ketika Anda berolahraga, Tuhan tinggal di sorga, tinggal di rumah, dan Anda pergi berolahraga. Sehingga di olahraga Anda bebas melakukan hal yang salah, karena Tuhan di rumah. Begitu? Tidak. Dia ada dengan engkau, di dalam engkau. Pantaskah Anda mengajak Tuhan yang tinggal di dalam dirimu untuk melakukan hal-hal yang salah? Pasti kita berkata tidak. Kesadaran seorang yang tahu Coram Deo akan menjaga dia dari penyimpangan dan kesalahan-kesalahan dalam hidup. Paham ini dan camkan ini. Dia Allah yang maha hadir. Dia menyertai engkau dan tinggal di dalam engkau. Sehingga kalau engkau susah, dia juga merasakan susah. Kalau engkau sedang mengalami kesedihan, dia yang ada di dalam dirimu juga mengalaminya. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga terimalah dengan penuh keberanian, sukacita. Paulus mengatakan ini, kasih Allah tidak berkesudahan, ya kan? Dan dia menyertai engkau. Kita tidak baca ayatnya, sampai kita dipermuliakan bersama dengan dia. Ada satu cerita sedikit dari John Wesley. John Wesley adalah seorang yang kemudian dipakai Tuhan di Inggris, dan darinya kemudian muncul gerakan kesucian, dan kemudian menjadi sebuah gereja yang besar di Inggris, dan di Indonesia kita mengenali gereja Metodis. Satu hari dalam perjalanan di tengah badai yang besar, John Wesley sangat takut, padahal dia sudah jadi pengkhotbah waktu itu. Tapi ada orang-orang Kristen Moravia yang dari tanah Jerman. Mereka di dalam badai kapal yang bergoncang dan menakutkan itu, mereka tenang dan mereka memuji Tuhan. Si pengkhotbah hebat yang dikenal di tanah Inggris, yang pernah juga pergi ke benua Amerika ini, dia heran, kenapa kalian tidak takut?
Ini kan situasi yang berbahaya. Kita bisa tenggelam di sini. Orang-orang Moravia menjawab, mengapa kami harus takut? Karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami dalam situasi apapun. Amin. Wah, jawaban ini membuat dia kemudian celik seorang pengkhotbah yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian dia menyadari kehadiran Yesus melalui Roh Kudus. Dan sejak saat itu hidupnya mengalami perubahan. Jadi bisa terjadi seorang pemberita firman yang melalui Injil yang dia beritakan, orang lain percaya dan bertobat, tapi dia sendiri belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Anda berkata mungkinkah, hidup John Wesley menunjukkan hal itu. Jadi ada orang memberitakan Injil dan orang lain diselamatkan, tapi dia sendiri belum mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Bukan karena fasih lidahnya. Orang mendengar Injil yang diberitakan oleh orang yang seperti ini, karena firman Allah itu adalah firman-Nya Sang Pencipta, sehingga kuasa dari firman itu yang menjamah hidup orang itu. Bahwa alatnya sendiri belum mengalami sentuhan dalam rohnya, itu hal yang kedua. Makanya ada pemberita-pemberita Injil yang ditolak Tuhan karena hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Injil yang disampaikannya sampai kepada orang lain dan orang lain diselamatkan. Tapi si pemberita yang hebat ini, kalau hidupnya tidak benar, Tuhan menolaknya. Seorang Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintus 9. Jangan sampai aku sesudah memberitakan Injil kepada orang lain dan orang diselamatkan, tapi aku sendiri tidak layak dan ditolak Tuhan. Makanya kita bisa baca Matius pasal 7. Tuhan menolak orang. Meskipun dia dipakai buat mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Karena Tuhan berkata, aku tidak kenal orang ini. Dalam pengertian, aku tidak bisa menikmati hidupnya. Karena dia hidup bukan untuk aku. Dia melakukan itu bukan untuk aku, tapi untuk agendanya sendiri. Waktu hidup kita dan semua yang kita lakukan, termasuk hal-hal yang rohani, bukan untuk Tuhan, maka kita harus sadar, itu motivasi yang salah. Yang kedua, apa yang mendasari sukacita murid-muridnya? Karena melalui kenaikan Yesus ke sorga, pintu sorga terbuka. Haleluya. Katanya ada orang yang suka pergi ke sorga dan ke neraka, turun naik tiap minggu. Satu hari orangnya meninggal. Kemudian ada yang iseng tanya, Bapak itu sekarang kemana ya? Karena dia biasa dari sorga juga katanya pergi ke neraka dan seterusnya. Saudara, waktu dia yang dari sorga datang ke dalam dunia dan setelah menyelesaikan misinya naik ke sorga, maka itu menjadi sebuah pengharapan dan dasar keselamatan yang abadi dalam hidup kita. Dosa membuat manusia tidak bisa mendekati atau bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta kecuali satu, melalui Yesus. Sehingga dia disebut Tuhan dan pengantara yang satu-satunya. Di dunia kadang Anda bisa mendekati orang-orang tertentu. Negara yang sedang konflik bisa dimediasi oleh pihak ketiga. Kalau suami istri lagi ribut dan rasanya seperti perang besar, Anda bisa pakai saudara iparmu untuk jadi penengah. Anda bisa pakai mertuamu, Anda bisa pakai anakmu untuk jadi orang ketiga yang menengahi. Tapi untuk menjumpai dan mendekati kepada Allah Bapa di sorga, hanya ada satu jalan, melalui Yesus. Karena dialah pengantara yang satu-satunya. Waktu dia berkata, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, harusnya ini ayat hafal di kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi firman ini dibuktikan dalam Lukas pasal 23. Ketika dia mati di kayu salib, maka tabir bait suci itu sobek dari atas ke bawah. Tabir bait suci itu membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus. Orang Israel berbakti tidak seperti kita. Orang perjanjian lama cuma berbakti di pelataran, di luar sana. Anda gak bisa masuk ke ruang dalam. Yang bisa masuk di ruang yang lebih dalam itu hanya imam. Imamlah
dan peralatannya cuma 3 saja yang utama. Ada meja roti sajian 6 tumpuk dan selalu ada nyala api kemenyan di atasnya. 6 roti sajian ini 6 tumpuk bicara tentang firman Tuhan. Kemudian di sebelahnya lagi ada pelita yang terbuat dari emas 1 talenta, 40 kg emas murni. Di atasnya ada 7 api yang nyala. Setiap hari pagi dan petang sepanjang malam api ini harus nyala. Siapa yang tugas? Imam. Dan 1 mesbah lagi di paling depan, di depan tirai. Itu mesbah yang dibuat dari emas. Dan disitulah kemenyan dibakar, wangi-wangian dibakar. Di mana orang mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi di luar, di pelataran. Jadi orang Israel cuma bisa bawa kambing, domba, lembu, sapi di pelataran dan serahkan kepada orang Lewi. Dan orang Lewi mengadakan pendamaian baginya. Tata ibadah seperti itu pasti membingungkan kalau Anda pergi ke sebuah gereja. Karena ada seorang pendeta Korea pergi ke sebuah gereja di Pulau Yunani. Kemudian dia pergi ke satu gereja dan orang cuma duduk-duduk saja. Imam masuk ke dalam ruangan dan setelah dia berdoa dia keluar dan berkata, ibadah sudah selesai, Tuhan memberkatimu. Dia bingung, masih ada ibadah seperti ini, seperti ibadah perjanjian lama. Ini bukan 100 tahun yang lalu, bukan 1000 tahun yang lalu. Ini dalam dekade tahun 1900 sekian, hampir 2000. Ibadah yang umat Allah, orang percaya hanya di luar saja. Dia menyerahkan kepada imam untuk berdoa kepada Tuhan. Kadang ada orang berkata, aku gak ke gereja, aku titip doa saja ya. Halo? Anda gak yang begitu? Jangan ya. Ibadah Anda gak bisa titip doa. Anda gak bisa berkata kepada anakmu, nak doakan papa gak ke gereja, kau saja doakan. Istriku kau saja ke gereja, doakan. Aku titip hidupku kepada Tuhan lewat engkau. Enggak, setiap orang harus berbakti kepada Tuhan secara langsung. Ketika bait suci itu tabirnya sobek 2, orang bisa melihat, oh ternyata di dalam itu cuma 1 alat. Itu disebut peti perjanjian. Di dalamnya juga cuma ada 3 barang saja. 1 buli-buli yang isinya roti yang turun dari sorga. 1 batang lagi tongkat yang di kepalanya bertunas bunga badam. Tongkat itu sudah mati, tongkat kayu. Tapi 1 hari dia bertunas untuk menunjukkan Allah memilih Harun dan bukan memilih pemimpin yang lain. Kemudian satunya lagi adalah 2 lembar batu yang Tuhan tuliskan 10 perintah Allah di sana. Jadi isi dari tabut peti perjanjian itu hanya 3 benda itu saja. Tapi tidak ada satu manusia pun bisa masuk ke sana, apalagi ngintip barangnya. Bahkan imam besar hanya boleh 1 kali 1 tahun, dan itu pun tidak boleh membukanya. Mereka akan mati di sana. Sehingga ada tradisi orang-orang imam-imam itu, kalau masuk ke dalam ruang maha suci, mereka memakai gemerincing dan talinya ditarik sampai luar, supaya kalau ia mati di dalam, orang bisa menarik mayatnya tanpa masuk ke ruang maha kudus. Sebegitu menakutkan ketika orang berbakti kepada Tuhan. Anda bisa membaca perjanjian lama hal seperti itu. Jadi kalau kita berbakti kepada Tuhan dengan sembarangan, selengean seumpama gitu, Anda tidak menghormati Tuhan. Anda harusnya baca bagaimana orang-orang perjanjian lama begitu takut dan gentar berhadapan dengan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, karena terlalu murah anugerah, mereka tidak menghormati Tuhan lagi. Ruang maha suci melambangkan kehadiran Allah. Tabir melambangkan bahwa manusia yang berdosa tidak bisa sembarangan masuk ke ruang maha suci. Ketika Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib, tabir itu sobek dari atas ke bawah. Yang bisa membelah tabir itu hanya Tuhan. Dan itu yang dilakukannya. Sehingga melalui Yesus
manusia bisa kembali kepada Bapa. Dalam Ibrani dia dikatakan perintis, pemimpin, prodomos. Itu membuka jalan ke sorga melalui salib, melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara, tidak ada kepastian keselamatan di luar Kristus. Ini bukan bicara tentang fanatisme, tapi ini bicara tentang satu kebenaran. Sebab sekiranya ada keselamatan pengampunan dosa yang pasti di luar Kristus, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Allah tidak perlu turun ke dalam dunia jika ada nabi yang bisa menyelamatkan manusia. Jika darah lembu, sapi yang mahal sekalipun bisa menyelamatkan nyawa manusia. Kita dapat masuk ke ruang maha suci di sorga karena Yesus telah naik ke sorga. Yesus pernah berkata, Yohanes 1 ayat 51. Mari kita baca ayat ini. Boleh ya baca ayat ini? Satu orang pegang mic-nya bisa? Ada mic di belakang enggak? Enggak ada. Ya, singer tolong ambil. Yang dekat saja baca dan kita mendengar sama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 51, yang dekat aja bisa baca, tari kali gitu ya. Yohanes 1 ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, saudara, dulu ada dongeng, ada tangga yang bisa naik sampai ke sorga dari sebuah kacang polong. Karangan Anderson mungkin ya. Kalau pohon itu bisa sampai ke sorga naik, kemudian ada malaikat bisa naik dan turun, itu ternyata berasal dari perkataan Tuhan. Karena manusia mengembangkan dongeng dari sebuah fakta. Bisa terjadi. Jadi Yesus berkata, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, melayani Yesus. Jadi ada seperti sebuah tangga. Tapi dongeng kemudian berkata itu tangga betul. Tapi malaikat gak perlu tangga untuk naik dan turun, betul? Pemadam kebakaran aja gak perlu tangga untuk naik, untuk turun. Gimana caranya? Ada tiang besi bulat dari lantai 2, lantai 3 tempat mereka tinggal, serut melorot karena itu lebih cepat, karena turunnya vertikal. Gak perlu tangga untuk turun, apalagi malaikat. Pemadam kebakaran tidak perlu tangga untuk turun, dia bisa melorot dan berpegangan kepada tiang. Melalui kenaikan Yesus, murid-murid dapat melihat langit terbuka dan ada satu jalan atau tangga dalam tanda petik ke sorga. Haleluya. Jadi orang-orang yang percaya, dia beroleh sebuah jaminan yang pasti. Sorga itu nyata dan Kristus telah membuka jalan sehingga kita bisa berkata, di dalam Kristus selama saya setia mengiring dia seumur hidup saya di bumi, saya akan bersama dia di dalam kerajaannya, dimanapun sorga itu berada. Kalau orang bertanya sorga ada di mana, kita nggak ada yang tahu. Tapi sorga itu nyata dan kesanalah kita akan pergi setelah kita menanggalkan tubuh jasmani yang fana ini. Apa yang mendasari sukacita murid yang terakhir? Nggak ada uraiannya, tenang saja. Yang ketiga, tidak ada uraiannya, karena saya harap kita semua tahu ini. Melalui kenaikan Yesus, mereka dimampukan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus ke seluruh bumi. Mari kita berdiri dan kita baca ayat ini. Ini yang membuat mereka bersukacita, sebab tugas memberitakan Injil bagi mereka mungkin masih sesuatu yang menghantui. Bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau percaya? Maka Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama karena janji ini juga diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupi dari pandangan mereka.
Kita juga bisa bersukacita karena sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sama kepada murid-muridnya, juga kepada kita sampai hari ini. Memampukan kita untuk melakukan tugas sebagai seorang saksi. Ingatlah, kita diselamatkan karena ada berita firman yang disampaikan ke telinga kita dan kita percaya dan menerimanya. Maka tugas kita juga untuk bersaksi kepada orang lain, supaya telinganya mendengar tentang jalan keselamatan dan supaya hatinya percaya. Itu karya Roh Kudus, bukan karya kita. Tapi tanggung jawab kita adalah menjadi saksi, memberitakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan jalan keselamatan yang pasti. Sementara kita tunduk dan tutup mata, kalau Bapak Ibu mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan untuk menjadi seorang saksi yang bersungguh-sungguh, menjadi saksi bagi keluargamu lewat perkataan dan perbuatanmu, menjadi saksi bagi orang-orang dekat di sekitar tiap hari, sebagai seorang anak terang dalam tutur kata, dalam perbuatan, Anda boleh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita semua boleh tutup mata dan kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia telah naik ke sorga. Dia memberikan kepada kita sukacita, karena dia terus menyertai kita lewat Roh-Nya yang kudus. Dia naik ke sorga dan membuat murid-murid dan kita juga bersukacita, karena jalan ke sorga telah terbuka. Kita juga bisa bersukacita seperti murid-murid Tuhan, karena Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi. Sehingga kalau ada orang-orang yang kita layani dan menjadi percaya kepada Yesus melalui Injil yang kita beritakan, itu bukan karena pekerjaan dan kuasa kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi perkataan-perkataan kesaksianmu. Rindukah engkau menjadi saksi bagi Kristus? Rindukah engkau menerima sukacita yang sejati, yang melampaui pemikiran-pemikiran manusia? Kalau engkau merindukannya, kau boleh memberikan hatimu kepada Tuhan, dan biar Dia memenuhi engkau dengan seluruh kepenuhan kasih karunia-Nya. Haleluya. Biar tiap-tiap kita berdoa, Anda boleh berseru, Anda boleh berteriak, Anda boleh berkata-kata, bukan saja dalam hatimu, tapi dengan bibir lidahmu. Anda boleh memuji Tuhan, mengucap syukur. Anda boleh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya harap setiap kita tidak diam, tetapi berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah Allah melihat setiap hatimu, karena pintu keselamatan yang sejati telah terbuka, memberikan kepastian dan jaminan yang bisa kita andalkan, bahwa Kristus telah membuka jalan keselamatan yang abadi, bukan karena perbuatan kita. Berikan hidupmu kepada Tuhan, sebab hidupmu telah ditebus. Biarlah hidupmu menjadi bait, rumah dari Allah yang hidup. Roh Kudus diam di dalam engkau ketika engkau percayakan Injil. Roh Kudus ingin menuntun hidupmu, mengurapi engkau, memberikan engkau kekuatan dalam kelemahanmu, memberikan engkau penghiburan ketika engkau mengalami kesusahan, memberikan pengurapan ketika engkau membutuhkannya, supaya engkau menjadi saksi yang hidup, bisa hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Ketika ada dalam godaan, ketika engkau mengalami tekanan hidup, Roh Kudus mampu memberikan kuasa dan memberkati engkau dengan kekuatan, karena diam di dalam engkau, karena Dia menyertai engkau. Terimalah, terimalah seluruh janji Allah dan hiduplah di dalamnya. Roh
Roh Allah yang hidup penuhiku. Sekali lagi kita berkata kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang penolong itu, biarlah Engkau memenuhi hidupku. Haleluya. Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lepaskan hidup yang terbelenggu, Tuhan lepaskan belenggu. Tuhan memulihkan setiap hati, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Biarlah Kau dapati hati kami tulus di hadapan-Mu, merindukan Engkau, mengasihi Engkau lebih dari semua. Karena kami sadar apa yang telah dikerjakan Yesus bagi kami. Kami mau berpegang pada janji-janji-Mu ya Tuhan. Sebab yang terbaik masih Engkau sediakan di depan. Sampai ketika kami Engkau bawa ke rumah-Mu yang kekal di sorga yang mulia. Sementara itu kami berjalan bersama Tuhan tiap-tiap hari lewat Roh-Mu yang kudus. Karenanya kuatkan hati kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya tidak seorang pun mendua di hadapan Tuhan, supaya jangan ada pada kami keraguan-raguan akan rancangan Allah. Tapi biar setiap kami makin mengasihi Engkau, makin setia melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau sudah lebih dahulu melakukannya bagi kami. Inilah setiap kami anak-anak tebusan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Ubah dan baharui kami ya Roh Kudus. Berkatilah kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadilah saksi yang hidup. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami juga menyerahkan doa setiap petang dalam hari-hari ke depan. Biarlah kerinduan dan haus akan Tuhan membuat kami mencari Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik,
Asyir Multimedia. Berkati kami semua yang sudah berbakti. Biarlah ibadah kami yang menjadi sebuah persembahan yang menyukakan hati-Mu. Juga persembahan-persembahan kasih kami, biarlah itu juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang diam di dalam kita, terus menerus menjadi penolong, penghibur, menuntun kita, menguatkan kita, mengurapi kita, sampai seluruh rancangan Allah digenapi di dalam kita, sampai kita semua dibawanya ke sorga yang mulia, selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.